Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa kita kirimkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya selaku moderator dari kelompok 8 mengizinkan teman kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pendapatan nasional. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami beserta dengan materinya masing-masing. Yang pertama, Arwindani Febrianti membacakan materi tentang sirkulasi aliran pendapatan nasional dan pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, Rukmayani menjelaskan tentang tujuan pendapatan nasional. Dan yang ketiga, Maharani menjelaskan tentang konsep pendapatan nasional. Dan yang terakhir, Nur Reskiana menjelaskan tentang metode perhitungan pendapatan nasional serta produk domestik dan nasional real. Terima kasih, dengan ini saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan garis hubungan sirkulasi aliran pendapatan pada gambar. Nomor 1, produsen meminjam faktor produksi dari konsumen berupa tanah modal, tenaga kerja, skill. Nomor 2, produsen memberi kompensasi berupa gaji, jual beli tanah, sewa kepada konsumen atas faktor produksi yang digunakan. Nomor 3, konsumen membeli produk berupa barang atau jasa dari produsen. Nomor 4, pembelian produk berupa barang atau jasa dari konsumen merupakan pendapatan produsen. Nomor 5, semua pendapatan konsumen tidak seluruhnya untuk konsumsi, sebagian ditabung di lembaga keuangan. Nomor 6, dana yang tersimpan di lembaga keuangan digunakan untuk penanaman modal. Nomor 7, dana yang tersedia dalam lembaga keuangan dan disimpan di penanaman modal digunakan oleh produsen untuk investasi. Nomor 8, konsumen membayar pajak kepada pemerintah. Nomor 9, pemerintah memberikan subsidi kepada konsumen. Nomor 10, produsen membayar pajak kepada pemerintah. Nomor 11, pemerintah memberikan subsidi kepada produsen. Pendapatan nasional. Adapun definisi dari pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Jadi, semakin tinggi pendapatan masyarakatnya, maka pendapatan nasionalnya pun bisa semakin tinggi. Itu tujuan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui kemajuan perekonomian suatu negara. Dengan menghitung pendapatan nasional, dapat diketahui seberapa besar peningkatan perekonomian suatu negara. Tingginya nilai pendapatan nasional menunjukkan semakin tingginya kemajuan perekonomian suatu negara. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan ekonomi suatu negara. Dengan menghitung pendapatan nasional dapat diketahui dan dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan atau kemajuan ekonomi dalam suatu negara. Ketika pendapatan nasional suatu negara menurun, maka faktor-faktor yang menyebabkan penurunan tersebut dapat diketahui dan dianalisis untuk pedoman perbaikan selanjutnya. Yang ketiga, mendapatkan taksiran nilai barang dan jasa yang lebih akurat, dalam artian dengan menghitung pendapatan nasional GNP dan GDP dapat diketahui taksiran atau estimasi nilai barang dan jasa secara akurat. Yang keempat, membantu pemerintah untuk membuat rencanaan pembangunan dengan menghitung pendapatan nasional. Dapat diketahui berbagai lapangan usaha atau faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi terhadap perolehan pendapatan nasional. Dengan demikian, jika ingin meningkatkan pendapatan nasional, maka pemerintah harus merencanakan pembangunan lapangan usaha tersebut. Yang pertama, dapat mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Jenis-jenis pendapatan nasional dapat menjadi tolak ukur untuk mengetahui di mana kelemahan perekonomian yang perlu diperbaiki. Hal ini juga dapat menyatakan persentase pendapatan nasional berdasarkan jenis pendapatan atau produksi. Yang kedua, dapat dijadikan pasar membuat kebijakan ekonomi pemerintah. Masyarakat dapat beropini tentang pendapatan nasional, sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
Opini masyarakat juga berfungsi sebagai sarana untuk menyadarkan pemerintah tentang pentingnya perekonomian suatu negara. Yang ketiga, sebagai pembanding keadaan perekonomian dari waktu ke waktu, pendapatan nasional dapat digunakan untuk membandingkan peranan suatu pemimpin atau penggerak ekonomi bangsa serta mengetahui kelemahan, kesalahan yang pernah terjadi dari segi ekonomi, segi pendapatan dikoreksi di masa selanjutnya. Keempat, dapat mengetahui pertumbuhan ekonomi pendapatan per kapita serta perhitungan pendapatan nasional merupakan cara untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Hal ini penting dilakukan agar perekonomian mengalami peningkatan setiap tahunnya. Yang kelima, dapat membandingkan keadaan perekonomian antar negara. Pendapatan nasional dapat digunakan untuk membandingkan perekonomian negara lain, sehingga suatu negara dapat mempelajari kondisi ekonomi di negara lain. Selain itu, pendapatan nasional yang tinggi merupakan kebanggaan tersendiri bagi negara tersebut. Konsep pendapatan nasional. Yang pertama, GDP, Produk Domestik Bruto, merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asli dan warga negara asing di suatu negara selama 1 tahun. Sementara itu, barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang berada di luar negeri tidak terhitung dalam PDB. Yang kedua, GNP, Produk Nasional Bruto, merupakan jumlah nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh warga negara baik yang ada di dalam negeri maupun warga negara luar negeri. Sedangkan barang dan jasa yang dihasilkan warga negara asing yang berada di wilayah negara tersebut tidak dihitung ke dalam produk nasional bruto. Rumusnya GNP sama dengan GDP tambah pendapatan WNI di luar negeri kurang pendapatan WNA di dalam negeri. Kesimpulannya, jika GDP lebih besar daripada GNP, negara tersebut merupakan negara berkembang. Jika GDP lebih kecil daripada GNP, maka negara tersebut termasuk negara maju. Yang ketiga, NNP, Produk Nasional Neto, adalah jumlah nilai barang dan jasa yang diperoleh suatu negara setelah dikurangi penyusutan modal. Rumusnya NNP sama dengan GNP kurang penyusutan. Yang keempat, NNI, Pendapatan Nasional Neto, adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai balas jasa faktor produksi selama 1 tahun setelah dikurangi pajak tidak langsung. Rumusnya NNT sama dengan NNP kurang pajak tidak langsung. Yang kelima, PI, Pendapatan Perseorangan, merupakan pendapatan yang dimiliki oleh setiap orang dalam masyarakat. Rumusnya PI sama dengan NNI tambah transfer payment kurang dalam kurung asuransi tambah jaminan sosial tambah laba ditahan tambah pajak perseorangan. Yang keenam, DI, pendapatan bebas, adalah pendapatan yang sudah siap untuk dibelanjakan oleh penerimanya. Rumusnya DI sama dengan PI kurang pajak langsung. Metode perhitungan pendapatan nasional. Adapun metode perhitungan pendapatan nasional yakni meliputi yang pertama, pendekatan nilai produksi, menghitung pendapatan nasional dengan cara mengalihkan barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu tahun dengan harga per unit masing-masing barang dan jasa. Adapun rumus yakni Y sama dengan dalam kurung Q 1 kali P1 balas kurung tambah dalam kurung Q2 kali P2 balas kurung dan seterusnya hingga tambah dalam kurung Qn kali Pn balas kurung. Keterangannya, Y sama dengan pendapatan nasional, Q sama dengan jumlah barang, P sama dengan harga barang, N sama dengan tahun. Yang kedua, yakni pendekatan pengeluaran, menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan semua pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri dalam satu periode. Adapun rumusnya yakni
Y sama dengan P tambah W tambah I tambah R. Keterangannya, Y sama dengan pendapatan nasional, P sama dengan profit atau laba atau keuntungan, W sama dengan upah atau gaji, I sama dengan bunga, R sama dengan sewa. Dan yang terakhir adalah pendekatan pendapatan. Menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan upah atau gaji, sewa, bunga dan keuntungan yang diterima para pemilik faktor produksi. Adapun rumusnya yakni Y sama dengan C tambah I tambah G dikali X kurang M. Keterangannya, Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi rumah tangga, I sama dengan investasi perusahaan, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor. Nah, pengertian PDB nominal adalah produk domestik bruto yang nilai barang dan jasanya diukur berdasarkan harga pada saat ini. Adapun pengertian PDB real adalah produk domestik bruto yang nilai barang dan jasanya diukur berdasarkan tahun tertentu sebagai tahun dasar. Dari konsep PDB real dan nominal ini yang menjadi titik perbedaan yaitu pada tahun yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Perbedaan penggunaan tahun sebagai dasar perhitungan akan membuat nilai barang dan jasa yang dihitung akan berbeda pula. Harga barang pada tahun 2020 dengan harga barang pada tahun 2010 tentu akan berbeda. Oleh karenanya, ketika menghitung PDB dengan harga pada tahun yang berbeda akan menghasilkan perbedaan nilai PDB. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat dibacakan oleh teman kami, yaitu pendapatan nasional. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima oleh suatu negara berdasarkan dengan mata uang. Beberapa tujuan pendapatan nasional diantaranya mengetahui kemajuan perekonomian suatu negara, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan perekonomian suatu negara, dan membentuk pemerintah untuk membangun rancangan pembangunan. Adapun manfaat dari pendapatan nasional ialah dapat mengetahui struktur perekonomian suatu negara, dapat membandingkan keadaan perekonomian antar negara, dan sebagai pembanding keadaan perekonomian dari waktu ke waktu. Adapun konsep pendapatan nasional terbagi menjadi 6, yaitu GDP, GNP, NNP, NNI, dan NI. Dan pendapatan nasional dapat dihitung dengan 3 metode, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendapatan pengeluaran. Baiklah, itulah kesimpulan dari kelompok kami mengenai pendapatan nasional. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.